Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipertemukan lagi di dalam ibadah keluarga di sore hari ini, walaupun secara online, tapi ada sukacita dalam keluarga kita. Biarlah sukacita, damai sejahtera, serta kekuatan dan penghiburan menyertai Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah keluarga selalu. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, marilah kita tundukkan kepala memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan, di sore hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Keluarga lepas keluarga ya Tuhan datang kepadamu. Sebentar ya Tuhan kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, keluarga GPB Sola Gracia, agar ada sukacita bagi kami, keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Ya Tuhan, semua ini kami selalu bawa di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan 18 yang menyatakan, Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu.
Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini, mengalah bukan berarti kalah. Seiring perkembangan zaman, beberapa budaya mengalah semakin memudar. Alkitab pun menyatakan bahwa manusia pada akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Semakin ketatnya persaingan di segala bidang, memiliki paradigma bahwa orang yang mengalah akan rugi dan tidak peduli terhadap orang lain. Ini yang menjadikan orang semakin sulit untuk mengalah. Apakah kita termasuk orang-orang yang demikian? Alkitab juga mencatat, hendaklah dengan rendah hati yang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Hal ini memang tidak mudah dilakukan. Mengalah yang dimaksud bukan berarti kita harus mengalah dalam segala hal. Bila kita mengalah, tetapi hasilnya malah merugikan banyak pihak, berarti kita sedang mengalah dalam kontes yang keliru. Kisah Abram dan Lot dapat kita jadikan contoh untuk hal mengalah. Abraham adalah orang pilihan Tuhan dan beroleh janji Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu kita dapat lihat di Kejadian 12 ayat 1 dan sampai dengan 3. Predikat yang disandang oleh Abraham ini halnya mudah diraih, tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu taat dan sikap mau mengalah. Seiring berjalannya waktu, hidup Abraham, kekayaannya semakin bertambah, yaitu banyak ternak, perak, dan emas di ayat yang kedua. Dan pada waktu itu Lot sebagai keponakannya turut serta bersamanya.
Suatu ketika terjadi perebutan pengembalaan antara hamba-hamba Abraham dan Lot di ayat yang ke-8. Yang dilakukan Abraham adalah justru mengalah dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk membeli area terlebih dahulu. Pada Lot yang harus mengalah kepada pamannya sendiri. Tetapi Abraham berusaha untuk menguasai diri, tahu ego, dan menaklukkan kedagingannya. Ia punya rencana besar atas hidupnya. Di sisi lain, Lot sebagai keponakannya merasa ini jurus aji mumpung yang di benaknya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk membelinya. Maka dipilihnya lembah Yordan yang menurut penilaian kasat matanya lebih menjanjikan. Tapi pada akhirnya apa yang dipandang baik menurut manusia justru menjadi penyebab kehancurannya. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang maunya menangnya sendiri dan tidak mau mengalah. Karena mereka berprinsip bahwa mengalah adalah hal yang wajib atau tanda tak mampu, mereka berkata, kalau kita mengalah, kita akan diremehkan, disepelekan dan direndahkan oleh orang lain. Ya, mengalah bukan berarti kalah, tapi mengacu pada satu sikap yang mau mengabaikan diri. Sebaiknya tindakan yang tidak mau mengalah atau tidak mau menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri itulah egois. Banyak kegagalan yang terjadi baik dalam kehidupan keluarga atau dalam pekerjaan Tuhan. Ketika masing-masing individu tak mau mengalah, mengalahkan ego itu sendiri. Akhirnya terjadilah silang pendapat, cekcok, dan pertengkaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keluarga kita, tentu saja ada pertengkaran atau perselisihan yang kita hadapi. Saya pun kadang berselisih paham kadang bersama istri atau anak-anak saya. Kadang saling mempertahankan pendapat masing-masing. Saling menyalahkan satu sama lain dan kadang tidak ada jalan keluarnya. Makanya saya kadang mencari aman yaitu keluar dari rumah untuk supaya tidak lagi ada keributan, baik itu istri maupun anak-anak saya. Kadang kalau kita mendapat permasalahan itu bisa menjadi berlarut-larut dalam kehidupan kita. Ya begitulah kadang saya besoknya kami berkumpul tidak ada lagi pertengkaran tersebut. Kita bisa berdamai satu sama lain, memaafkan satu sama lain. Sama di dunia ini, tidak ada orang yang suka mengakui kesalahan. Begitu pula saat permasalahan dalam keluarga kita. Rasanya lebih mudah menimpakan seluruh kesalahan kepada orang lain dan mencari kambing hitam. Apapun yang terjadi, kita ingin mereka dulu yang datang dan meminta maaf kepada kita. Kalau tidak, pertengkaran akan terus mewarnai hari-hari dalam rumah kita atau dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita berpikir apakah standar kebenaran kita sama dengan standar Tuhan? Bapak Ibu
yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, untuk yang pertama kalinya mereka juga mulai saling melemparkan kesalahan. Adam bahkan menyalahkan Tuhan karena memberikan Hawa sebagai istrinya. Itu kita dapat baca di dalam Kejadian 3 ayat 12. Meski demikian, Allah tidak mengutuk manusia. Dia malah merencanakan suatu cara agar Dia dapat memperdamaikan kita dengannya. Tetapi Tuhan yang sama sekali tidak bersalah merelakan diri turun ke dunia ini. Dia mengambil langkah pertama untuk merangkul manusia kembali ke dalam keluarganya. Karena tindakannya yang tidak mementingkan diri inilah, manusia yang seharusnya menerima penghukuman dapat memperoleh keselamatan dan hubungan kita dengan Allah pun terpulihkan. Tuhan terlebih dahulu menunjukkan bahwa kita tidak seharusnya menunggu-nunggu orang lain untuk datang kepada kita. Ketika kita mengalah, itu bukan berarti kita kalah. Pribadi kita pun semakin menyerupai karakter Kristus, dewasa dan matang. Demikianlah kita menang di hadapan Tuhan. Mata kita pun akan semakin terbuka untuk melihat isi hatinya, bahwa Dia menghendaki agar kita dapat menikmati kebersamaan yang indah bersama-samanya di dalam satu keluarga. Jangan sampai apa yang terpenting bagi kita menyingkirkan apa yang terpenting bagi kebahagiaan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini ada kalanya kita menemui konflik. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam hubungan pertemanan atau asmara atau bahkan dalam keluarga. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, perlu kita ingat, mengalah bukan berarti kalah. Terkadang sikap mengalah menjadi solusi untuk meredam dan mengakhiri sebuah konflik. Sama seperti yang dilakukan Abraham kepada Lot, keponakannya. Dia mengalah untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, tetapi pada waktunya indah. Mengalah bukan berarti kalah, karena seorang yang dapat melawan emosinya adalah pemenang yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada sore hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan ini dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari di tengah pandemi yang masih melanda dunia ini. Kami berdoa buat keluarga jemaat dari sektor 1 sampai 4 ya Tuhan. Baik itu yang dalam keadaan isolasi mandiri Tuhan mau menjamah tiap-tiap keluarga, memberikan kekuatan serta penghiburan selalu. Yang dalam keadaan sakit Tuhan mau menjamah, memberikan kesembuhan yang hanya daripada-Mu ya Bapa yang Maha Kudus.
Begitu juga ya Tuhan, Kau selalu mau membuka jalan bagi kami untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan. Biarlah panitia pembangunan gereja Engkau selalu memberi kekuatan dalam pekerjaan untuk rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan karena Kau telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian pula pada hari ini, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur berdasarkan Roma 11 ayatnya yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Di sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah memberikan persembahan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami ini agar menjadi berkat bagi pelayanan-Mu buat gereja kami, Sola Gracia Bogor ya Tuhan Yesus. Dan kami dapat pakai untuk pelayanan dan keadilan di muka bumi ini. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami ini, yang kami bawa selalu di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan terimalah berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.